Kalau memang ada dugaan, ada bukti-bukti kuat yang memang mengarah kepada money laundry tadi. Kalau untuk yang asli Gus, banyak juga kan pengusaha-pengusaha skincare. Hari ini saya betul-betul tenang karena memang baru kali ini 5 tahun sekali ada namanya hari tenang. Jadi kita harus betul-betul tenang, kita nikmati apa yang ada. Oke, Gus, lagi marak nih yang kemarin-kemarin terkait dengan banyaknya keterlibatan selebriti yang ikut terlibat dengan money laundry. Gus sendiri melihatnya seperti apa sih, Gus? Iya, money laundry ya. Money laundry itu kan ini uangnya jin atau uangnya apa, gimana uang itu bisa difungsikan, bisa dijalankan dan bisa menghasilkan kan itu. Nah, kalaupun ada keterlibatan artis misalnya, saya tidak bisa sebut namanya, biarlah itu menjadi ranah pihak berwenang ya, PPATK, OJK, BI, kepolisian, kejaksaan, biarlah itu menjadi ranahnya para penegak hukum. Kalau memang ada laporan dari masyarakat misalnya kan begitu, atau negara hadir untuk melakukan yang namanya proses penegakan hukum itu sendiri. Tapi masuk akal nggak sih, Gus, di usia muda, bisa dibilang muda lah gitu, Gus, kategori 30 sampai 35, Gus itu sudah banyak memiliki mobil-mobil mewah, rumah, sampai disebut ada yang memiliki sudah punya pulau, beli pulau gitu. Masuk akal nggak sih, Gus? Nah, untuk urusan masuk akal atau tidak, makanya saya kan nggak bisa ya suudon atau prasangka buruk ya. Bisa saja dia dapat warisan dari nenek moyangnya, dari kerajaan Majapahit misalnya, punya timbunan emas yang luar biasa. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ya silahkan, entah itu LSM, entah itu lembaga anti korupsi dan lain-lain, untuk melaporkan kasus tersebut untuk diusut kalau memang ada dugaan, ada bukti-bukti kuat yang memang mengarah kepada money laundry tadi. Untuk yang asli Gus, banyak juga kan pengusaha-pengusaha skincare yang tiba-tiba dadakan sampai berani bayar mahal artis-artis untuk dijadikan BA. Itu termasuk juga untuk kasus pencucian uang nggak sih, Gus? Karena kita tahu backgroundnya kebanyakan dia dari orang biasa gitu. Terus background sampai ada netizen yang ngeliatin masa lalu dari para pengusaha tersebut emang orang susah. Nah iya, maka dari itu ada namanya hukum pembuktian terbalik kan gitu. Kamu dapat dana ini dari mana? Gampang kok ngeceknya itu. Misalnya ada orang yang mencurigakan, misalnya ada seorang supir tapi kok rekeningnya banyak misalnya di luar apa ya kemampuannya dia. Nah itu patut dicurigai. Nah ketika kita mencurigai seseorang atau artis, maka harus diperlukan cukup bukti yang kuat, minimal 2 alat bukti tadi itu. Jadi kita nggak ilmu kiro-kiro gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak wajar itu negara juga bisa untuk melakukan langkah-langkah hukum. Kan ada tuh di kepolisian laporan polisi sendiri. Polisi yang melaporkan misalnya karena ada pengaduan dari masyarakat, itu bisa dilakukan. Tinggal ada keberanian nggak untuk melakukan langkah itu gitu loh. Gitu. Tapi kemarin itu kan juga pihak NCW sendiri sudah keluar nih terkait dengan artis tersebut gitu. Dan pada akhirnya artis tersebut gelar preskon dengan pengacara kondang. Mereka sih menantang balik laporin gitu, tapi NCW nggak laporin, apa memang hanya berkoar-koar. Lah ya itu, makanya teman-teman, untuk kasus pencucian uang ini memang diperlukan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau misalnya NCW apa ICW? Nah, kalau memang NCW ketika dia berbicara ke publik, ini kan berarti kan ada informasi yang dia dapat.
ya harusnya ambil aja langkah hukum. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan, lalu untuk apa keluar-keluar itu tadi gitu loh. Paham ya? Saya mau ngomong blak sebenarnya, tapi nggak enak juga gitu kan, gitu lah. Jadi ada orang nih keluar-keluar nih seakan-akan punya bukti, tetapi tidak dilanjuti. Nah ini ada apa gitu kan? Nah sekarang artisnya dengan pengacara terkenal misalnya sudah menantang misalnya untuk silakan aja kalau ada bukti dan dilapor, ya monggo aja. Ini pendapat loh ya. Saya tidak dalam rangka mengorek-ngorek tentang siapapun ya, karena teman-teman media tanya, maka saya jawabnya itu gitu. Nah, saya kebetulan tidak punya cukup bukti, jadi saya hanya menilai seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau teman-teman LSM, lembaga anti korupsi, misalnya punya bukti yang kuat misalnya bahwa patut diduga artis-artis ini melakukan pencucian uang misalnya, ya monggo aja silakan laporan. Toh artisnya juga menantang untuk dilaporkan, simpel aja sebenarnya. Ya. Oke, ada. Tapi kan ini kalau dilihat laporan dugaan ini kan termasuk di tengah masa politik kemarin ya. Artinya ada kecenderungan mungkin ke arah sana mungkin untuk meredam atau Iya, memang kan ini suasananya suasana tahun politik ya, suasana memanas. Apalagi putusan MK juga seperti itu, MK. Kemudian kemarin juga DKPP mengeluarkan putusan, jadi situasinya memang ini hangat sekali. Nah, kalau berkaitan apakah NCW ini menyampaikan berita tersebut itu muatannya politis atau tidak, saya wallahu alam, karena yang tahu adalah teman-teman dari pihak NCW. Nah, kalau memang ada bukti yang kuat, ya saya persilakan untuk melaporkan. Jadi kalau mau mengedukasi masyarakat, sekalian aja, jangan tanggung. Apalagi sudah ada tantangan dari artis tersebut kan itu. Jadi biar kalau memang tidak, biar artis ini bersih. Contoh misalnya artis tersebut itu namanya RA misalnya, kan sudah klarifikasi. Jadi bagus juga gitu loh. Kalau RA berserta pengacara bangsa apa sih itu sudah menantang ya untuk melaporkan cukup bukti. Nah ini juga bagian dari bentuk edukasi juga. Ya monggo-monggo aja, yang punya bukti silakan laporan, yang dilaporkan juga siap untuk membuka dan setransparan semua. Perkara netizen menduga-duga kok ada artis usianya masih muda tapi kok hartanya banyak dan lain-lain. Nah itu wilayahnya para penegak hukum. Nah para penegak hukum ini apakah mau menindaklanjuti atau mungkin menunggu pilpres ini berlangsung, bisa saja menunggu suasana kondusif hingga akhirnya nanti kepolisian, karena di kepolisian kemarin aja ada ACT, terus kemudian ada crazy rich itu kan yang ditangkap dan diadili, bahkan disita dengan pasal TPPU juga kan itu. Gus, tapi sampai membeli pulau ini bisa dikategorikan seharusnya orang yang berprofesi apa sih Gus, yang mungkin dari segi gaji selain pejabat, terus berapa lama dia harus mengumpulkan baru bisa beli pulau, sedangkan ini dia hanya selebriti. Kan begini, misalnya nih ada artis mau beli pulau, kan berarti beli pulau itu kan pakai uang kan gitu. Nah uangnya dari mana? Selama uang itu hasil dari halal, bukan tindak kejahatan misalnya, ya nggak ada masalah kan gitu. Tetapi kalau uang itu memang money laundering misalnya, hasil korupsi supaya ketutupi, dimasukkan ke situ, nah itu yang salah. Nah yang detail-detail gitu itu bukan bakul rawon bidadari yang mengusut. Ya biarkanlah para penegak hukum, sudah ada OJK, ada PPATK yang mengerti tentang aliran-aliran dana. Orang ngambil cash saja, misalnya sekian juta dolar, itu ketahuan kok. Kemudian kan ditanya uang ini buat apa, udah itu. Kalau itu mau memang untuk dilakukan pengusutan itu sendiri. Nah ini kan bagus, artis yang diduga tadi itu juga menantang untuk dilaporkan. Ya jadi keren, silakan aja yang sudah membuka, silakan untuk melaporkan dengan bukti-bukti yang cukup, jangan sampai fitnah. Nah, itu. Nah yang diduga juga harus transparan, harus jujur apa adanya karena publik figur. Tapi Gus, kalau menurut Gus sendiri, langkah-langkah yang sudah diambil baik dari pihak kepolisian ataupun terkait
mengenai kasus dari money laundering itu sendiri, itu sudah cukup tepat atau cepat nggak sih Gus? Kan begini, ada polisi atau penegak hukum itu kan nunggu laporan nih. Ya. Nah misalnya teman-teman yang di LSM atau lembaga anti korupsi misalnya punya cukup bukti, polisi menerima laporan. Ada pula karena ini timbul kegaduhan yang luar biasa, lalu polisi mengambil langkah hukum dengan menggunakan laporan yang polisi melaporkan, kan itu bisa. Nah banyak yang terjadi, polisi bikin laporan, terus kemudian dilakukan penyelidikan, sudah cukup bukti kuat, 2 alat bukti cukup, akhirnya naik ke penyidikan. Itu banyak yang terjadi, tinggal mau pilih porsi yang mana aja. Tapi sudah cukup tepat nggak sih Gus langkah-langkah yang diambil? Kalau kayak di luar dari penegak hukum ya Gus, kayak contohnya kayak KPPU ataupun instansi terkait mengenai penyelidikan dari money laundering itu sendiri itu. Iya, jadi lembaga-lembaga, makanya gini kan, lembaga mungkin ya ketika ada laporan gini pasti dia sudah bekerja. Tinggal ada kemauan enggak untuk mengusut kasus tersebut ini. Makanya masyarakat punya hak untuk mengkritisi, untuk nyinyir atau untuk supaya ini terungkap. Nah, yang diduga kan juga sudah ngomong siap, silakan lapor balik. Itu aja. Jadi sama-sama mengedukasi sih. Makanya yang asalnya membuka itu jangan hanya membuka aja, membuka wacana gitu kan. Terus kemudian tidak lanjuti. Nah, akhirnya kan timbul ternyata fitnah kan gitu. Nah, ini momen yang tepat mungkin penegak hukum atau yang instansi terkait akan melakukan penyelidikan itu mungkin setelah Pilpres.